Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Mika Cynthia Sitorus with name 422240160 from the Morning Robotics Class B. Here I will make a video to fulfill my static and dynamic exam with Professor Ahmad Riyad Firdaus. Ada 3 soal yang diberikan. Yang pertama ada identifikasi sistem fisik apa saja pada proyek PBL yang memerlukan analisis sistem statik dan dinamik. Yang kedua ada gambarkan diagram bebas free body diagram atau gaya-gaya yang bekerja pada sistem fisik tersebut. Yang ketiga itu tentukan gaya-gaya yang belum diketahui agar sistem fisik tersebut berada pada kondisi equilibrium. Nah, pada soal pertama saya sudah buat pembahasannya, yaitu pertama kita bahas pada statik dulu, yang dimana di statik ini untuk struktur yang menahan beban robot. Nah, dan juga pada statik ini dia fokus pada gaya dalam kondisi diam atau beban yang tetap. Contohnya itu ada rangka robot. Di dalam rangka robot ini dia mampu menahan berat komponen seperti motor, baterai, sensor, dan beban lain yang dibawa. Nah, dalam analisis statik fokus pada distribusi beratnya, kekuatannya, dan posisi pusat massa agar struktur tidak mengalami deformasi kegagalan saat berada dalam kondisi diam. Yang kedua itu ada lengan servo atau mekanisme pengangkat. Kebetulan pada proyek PBL kami itu Project Robot Line Follower Transporter ada terdapat gripper, yang dimana beban statik saat mengambil atau membawa benda itu menahan beban saat mengambil barangnya. Nah, analisis di dalam lengan servo atau mekanisme pengangkat ini dilakukan untuk menghitung momen gaya, kapasitas servo, dan tegangan mekanik agar lengan tidak patah atau servo tidak kelebihan bebannya. Nah, yang terakhir itu ada suspensi atau penopang roda, yang dimana di sini ada menopang beban saat robot keadaan diam atau dalam keadaan tidak bergerak. Nah, analisis statik memastikan tekanan pada titik kontak robot tidak melebihi batas material dan menjaga agar robot tetap stabil. Selanjutnya akan kita bahas untuk analisis dinamik, yang dimana dinamik ini merupakan bagian sistem yang bergerak dan berubah saat robotnya berjalan, dan juga fokus pada gerakan, percepatan, dan respons sistem saat berubah. Yang pertama itu ada motor penggerak dan roda, yang dimana di sini menghasilkan gerakan maju, belok, dan berhenti. Dan analisis statiknya itu ada pada torsi motor, percepatan, gaya gesek, dan inersia agar robot dapat bergerak dengan responsif dan stabil. Yang kedua ada sistem servo untuk pengambilan atau penempatan objek seperti pada analisis statik tadi. Nah, kami mendapatkan project Robot Line Follower Transporter, yaitu kami memakai gripper. Di sini mengatur membuka, tutup, atau naik turun saat robotnya sudah berjalan. Yang dimana analisis dinamiknya ini diperlukan untuk mengontrol respon waktu servo dan menghindari osilasi yang dapat mengganggu operasinya. Yang ketiga itu sensor line follower. Di sini memberikan data real time saat robot mengikuti jalur, atau memberikan data saat robot berjalan di atas jalurnya. Nah, analisis dinamika pada ini mencakup waktu respon sensor dan adaptasi terhadap perubahan jalur yang cepat agar robot tetap akurat mengikuti garisnya. Yang terakhir ada microcontroller plus logika kontrolnya. Di sini mengatur perubahan kecepatan motor dan arah secara dinamis. Analisis dinamik pada ini fokus pada kestabilan sistem kontrol, respon waktu, dan pengendalian osilasi agar gerakan robot halus dan tepat. Di sini kita akan membahas soal ATS nomor 2, yang dimana gambarkan diagram bebas free body diagram gaya-gaya yang bekerja pada sistem fisik tersebut. Di sini saya akan menggambarkan pada proyek kami yaitu Robot Line Follower Transporter, yang dimana yang pertama itu kita dapat mengetahui pada ini W-bat atau berat robotnya. Arahnya itu ke vertikal ke bawah, diletak pusat massa robot dekat baterainya. Nah, ini adalah gaya gravitasi yang bekerja pada seluruh massa robot tanpa muatannya. Gaya ini harus diimbangi oleh gaya normal dari permukaan agar robot tidak jatuh menembus lantainya. Gaya berat total robot yang bekerja vertikal ke bawah melalui pusat massa robot. Gaya ini merupakan resultan berat seluruh komponen robot termasuk baterai, rangka, dan elektronik lainnya. Berat ini menimbulkan gaya reaksi normal dari permukaan lantai pada roda robot ini. Yang kedua ada W-load atau berat muatan lengan untuk grippernya. Menunjukkan vertikal ke bawah. Letaknya di ujung lengan pengangkut atau grippernya, seperti yang sudah saya bilang tadi. Dan di sini gaya berat dari benda yang diangkut atau berat lengan itu sendiri. Gaya ini juga harus diimbangi oleh gaya normal pada rodanya. Jika robot membawa muatan, misalnya pada objek yang diberikan seperti pohon dan kelereng, maka ada gaya berat tambahan yang bekerja vertikal ke bawah pada titik muatannya.
biasanya di ujung lengan pengangkutnya. Gaya ini juga diteruskan ke chassis robot dan mempengaruhi distribusi gaya normal pada roda. Yang ketiga itu ada N1 pada rodanya ini, N1 dan N2, yang dimana dilambangkan dengan vertikal ke atas. Diletaknya titik kontak robot kanan dengan lantainya. Yang kedua titik kontak roda kiri dengan lantainya. Nah, di sini gaya normal adalah reaksi dari lantai terhadap berat robot dan muatan. Besarnya N1 dan N2 tergantung distribusi berat robot dan letak muatannya. Gaya normal adalah gaya reaksi dari permukaan lantai ke roda robot, arahnya vertikal ke atas. Yang keempat itu ada dilambangkan dengan F, gaya dorong motor, dengan panah horizontal ke kiri. Di sini bisa diatur untuk pergerakan robot nyatanya. Di sini dihasilkan motor yang memutar roda menyebabkan robot bergerak maju ke kiri pada gambarnya. Nah, gaya ini adalah gaya yang dihasilkan oleh motor sejajar dengan permukaan lantai dan searah dengan arah gerakan robot. Gaya ini menyebabkan percepatan robot maju di lintasan garis. Selanjutnya itu ada F1 dan F2 dilambangkan dengan panah horizontal ke kanan. Di sini gaya gesek ini berlawanan arah dengan gaya dorong motornya. Gaya gesek diperlukan agar roda tidak selip namun juga menjadi hambatan gerakan robot. Gaya gesek antara roda dan permukaan lantai yang bekerja berlawanan arah dengan arah gerak robot. Gaya ini penting untuk memberikan traksi agar robot tidak tergelincir saat mengikuti garis. Besarnya, gaya gesek bergantung pada kondisi permukaan dan berat robotnya. Di sini kita akan membahas pembahasan yang nomor 3. Dengan soal, tentukan gaya-gaya yang belum diketahui agar sistem fisik tersebut berada pada kondisi equilibrium. Nah, sebelum kita masuk ke gaya-gaya yang belum diketahuinya, kita perlu tahu syarat kesetimbangan benda tegarnya. Yang pertama, jumlah gaya total sama dengan 0 atau translasi setimbang dilambangkan dengan sigma fx sama dengan 0 atau sigma fy sama dengan 0. Artinya, gaya-gaya horizontal dan vertikal harus saling menyeimbangkan sehingga tidak ada percepatan linear. Di sini gaya-gaya seperti gaya dorong motor, gaya gesek, dan gaya normal pada roda kiri harus dihitung agar memenuhi persamaannya ini. Yang kedua, jumlah momen gaya sama dengan 0 atau rotasinya seimbang dilambangkan dengan sigma t sama dengan 0. Artinya, semua momen gaya terhadap titik acuan, misalnya pusat massa atau titik kontak rodanya, harus saling meniadakan sehingga robot tidak berotasi atau miring. Artinya, dengan memilih titik acuan tertentu, momen gaya dari gaya-gaya yang bekerja dapat dihitung berdasarkan jarak masing-masing gaya terhadap titik tersebut. Nah, gaya-gaya yang belum diketahui dan harus ditentukan berdasarkan free body diagram robot line follower transporter. Gaya-gaya yang perlu dicari agar sistem dalam keadaan equilibrium adalah: yang pertama, gaya normal pada roda kiri atau N2. Gaya ini adalah reaksi vertikal dari lantai ke roda kiri yang belum diketahui besarnya. Yang kedua ada gaya gesek pada roda kiri atau F2. Gaya gesek yang bekerja pada horizontal ini, roda kiri berlawanan arah dengan gaya dorongnya juga belum diketahui. Yang terakhir, gaya dorong motor atau F motor. Jika gaya dorong motor belum diketahui, harus dicari untuk memastikan gaya ini cukup untuk mengimbangi gaya gesek dan menghasilkan gerakan atau keseimbangannya. Cara menentukan gaya-gaya tersebut ada 3 juga. Yang pertama, analisis dulu gaya horizontal atau sumbu X dengan rumus sigma fx sama dengan F motor kurang F1 kurang F2 sama dengan 0. Jika F1 atau gesek roda kanannya diketahui, F2 dan F motor dapat dicari dengan persamaan ini. Nah, yang kedua, analisis gaya vertikalnya, kebalikannya atau sumbu Y dengan rumus sigma Fy sama dengan N1 ditambah N2 dikurang W baterai kurang W load sama dengan 0. Jika N1 gaya normal kanannya diketahui, N2 dapat dihitung dari persamaannya ini. Nah, yang terakhir ada analisis momen gaya atau rotasi. Pilihan titik acuan misalnya titik roda kanan atau pusat massa, lalu buat persamaan momen gaya dengan rumus sigma T sama dengan 0. Nah, dengan memasukkan jarak masing-masing gaya terhadap titik acuan, Anda dapat menentukan gaya yang belum diketahui seperti N2 atau F motor. Nah, kesimpulan dari pembahasan ATS nomor 3 ini adalah N2 atau gaya normal roda kiri dibutuhkan untuk menyetarakan total gaya vertikalnya. Nah, yang kedua, F2 gaya gesek pada roda kiri dibutuhkan untuk menyetarakan
gaya horizontal dan membantu menghitung kebutuhan gaya dorong motor. Nah, yang ketiga ada gaya dorong motor atau F motor. Gaya aktif untuk mengatasi gesekan dan memastikan robot dapat diam atau bergerak seimbang. This is the video of my ETS exam. I apologize if there are still mistakes in explaining this material. Thank you. Good morning.